بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه وعلوم الصالحين. وعن يحيى بن معاذ رحمة الله عليه ترك الدنيا كلها أخذها كلها فمن تركها كلها أخذها كلها ومن أخذها كلها تركها كلها فأخذها في تركها وتركها في أخذها. Ini kalau istilahnya orang sekarang sungsang maknanya ini. 69. Tarkud dunya, adapun meninggalkan dunia, kulliha, semuanya dunia, akhduha, yaitu mengambil dunia, kulliha, semuanya dunia. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan man akan dunia, kullaha, semuanya dunia, akhadaha kullaha, maka mengambil man akan dunia, semuanya dunia. Wa man akhadaha kullaha tarakaha kullaha, dan barang siapa mengambil man akan dunia, kullaha, semuanya dunia, tarakha, maka meninggalkan man kepada dunia, kullaha, semua dunia. Fa akhduha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdiha, maka adapun mengambil dunia yaitu di dalam meninggalkan dunia, dan adapun meninggalkan dunia yaitu di dalam mengambil dunia. Subhanallah. Orang yang istiqomah di dalam melakukan perintah-perintah Allah, istiqomah di dalam menjauhi larangan Allah, tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam sebagian riwayat hadisnya, naba'at ya nabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanih, maka dari hatinya bermunculan kepada lisannya hikmah-hikmah, ya nabi'ul hikmah. Orang kalau istiqomah di dalam kebaikan, tidak bicara sembarangan, zikir banyak, maka yang keluar dari lisannya seperti ini. Minimal yang baik-baik. Kalau kita mampu meninggalkan dunia, dalam bahasa tasawuf itu ada dua meninggalkan dunia itu. Meninggalkan, memang ini kan makna daripada makna-makna zuhud. Meninggalkan secara keseluruhan, memang tidak mau dunia, memang tidak mau mengambil hanya untuk keperluan dirinya. Ada yang mengartikan dunia tidak dimasukkan ke hatinya, walaupun ada di tangannya, tapi digunakan untuk kepentingan agama dan kepentingan orang lain, tidak mengambil juga untuk dirinya kecuali yang menjadi kewajiban saja. Jadi meninggalkan dunia untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan perjuangan, itu berarti sudah mengambil dunia itu sendiri. Misal saya diberi uang banyak, saya sedekahkan semua, berarti saya sudah mengambil dunia. Memberikan berarti mengambil, karena itu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kepada orang lain, disedekahkan kepada orang lain, dizakatkan kepada orang lain, itu yang ada. Kalau masih ada di dalam saku kita, belum ada itu.
Jadi kebalik memang. Maknanya ini kebalik. Jadi yang meninggalkan dunia berarti dia sudah mengambilnya. Kalau arti yang pertama tadi zuhud yang umum, meninggalkan dunia berarti dia sudah banyak ibadah, zikir, tidak sibuk dengan dunia, takarrub. Berarti menghabiskan dunianya, waktunya dengan ibadah. Ini man tarakaha kullaha akhadaha kullaha. Orang yang meninggalkan dunia keseluruhan, maka dia sudah mengambil dunia keseluruhan. Apa maksudnya? Meninggalkan dunia dengan ibadah kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Karena misalkan dalam sehari sekarang ini 12 jam, dia tidak sibuk dengan dunia sama sekali. Dia hanya sibuk dengan taat kepada Allah 12 jam. Berarti dia sudah mengambil dunia 24 jam ini untuk dirinya dengan menggunakannya untuk ibadah. Itu yang dimaksud mengambil dunia itu dengan meninggalkannya. Meninggalkan dunia berarti sudah mengambilnya. Jatah kita di dunia ini digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan arti yang kedua, bahwa dari pagi sampai sore ini misalkan kita kerja ya, tapi ini lebih tipis sebenarnya. Kita kerja, tapi untuk apa kerja itu? Niatnya memang untuk ibadah. Ketika dapat betul-betul untuk ibadah dengan cara yang halal, ditasarrufkan dengan cara yang halal. Berkasab karena Nabi berkasab, berkasab karena memang ada perintah Allah secara umum berkasab. Itu juga meninggalkan dunia, walaupun di tangannya ada uang, ada harta, tapi tidak untuk dirinya. Dirinya hanya mengambil sebagian kecil untuk dimakan, untuk pakaian secukupnya. Artinya secukupnya, bukan secukupnya pahala berapa lemari benih. Kemudian selebihnya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan perjuangan, untuk fuqara, untuk masakin, dan seterusnya. Fa akhduha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdiha. Kalau kita meninggalkan dunia berarti kita sibuk dengan dunia. Artinya kalau kita sibuk dengan dunia berarti kita meninggalkan dunia itu, meninggalkan waktu kita untuk ibadah. Sibuk dengan dunia, sibuk terus, tidak zikir, tidak apa, ibadahnya sampai kurang-kurang, berarti sudah meninggalkan dunia. Artinya meninggalkan waktunya yang seharusnya diisi dengan ibadah dan taat kepada Allah SWT. Ini kalam kabir. Ini kalamnya orang besar. Jadi kita sulit untuk sampai kepada derajat seperti ini. Kita condong meninggalkan dunia dengan sibuk dengan dunia. Jadi bagaimana caranya kita supaya selamat? Ya, cek rasa harah cara yang betul, jangan keterlaluan. Minimal jangan sampai meninggalkan, mengambil dunia itu dengan ibadah. Kita ini punya jatah dalam sehari 12 jam, sehari semalam 24 jam. Ini dunia kita. Maka ada istilah dalam tasawuf itu as-sufi ibnu waqtih. Orang sufi, orang yang bertasawuf itu adalah putra waktunya. Ini luas maknanya. Minimal maknanya ini adalah seorang sufi itu yang mampu, adalah orang yang mampu menggunakan waktunya di dalam ibadah dan taat kepada Allah. Apakah ibadah itu secara langsung atau memang luarnya dunia tapi isinya adalah taat kepada Allah. Berdagang misalkan, dagangnya sesuai dengan agama,
sesuai dengan agama, menjadi contoh kepada dirinya sendiri dan kepada orang banyak. Inilah cara dagangnya baginda Nabi SAW. Bertani seperti itu juga, berbisnis, berkreasi dan seterusnya. Jadi ada harus yang menyebarkan atau memberitahukan cara dagang yang baik dan bermuamalah yang baik kepada masyarakat. Wa an Ibrahim ibn al-Adham rahimahullah annahu qila lahu, sungguhnya Ibrahim, qila itu dikatakan kepada Ibrahim, bima wajadta zuhda, dengan apa menemukan kamu akan zuhud? Qala, berkata Ibrahim bin Adham, bisalasati asya'a, dengan 3 banyak-banyak perkara. Ra'aitul qabra muhishan, walaysa ma'i mu'nisun, melihat aku akan kubur akan yang menggelisahkan. Walaysa ma'i mu'nis, dan tiada yaitu beserta aku mu'nisun, siapa yang menenangkan atau menemani. Wa ra'aitu tariqan tawilan, dan melihat aku akan jalan tawilan, akan yang panjang. Walaysa ma'i zadun, dan tiada yaitu beserta aku apa? Bekal. Wa ra'aitul jabbar qadhiya, dan melihat aku akan al-jabbar, Allah yang maha mengatur, qadhiyan, akan yang menghakimi. Walaysa ma'i hujjah, dan tiada yaitu beserta aku apa? Hujjah. Kok sampean ini bisa zuhud seperti itu? Kata orang kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, kenapa ada orang yang bertanya kepada beliau seperti itu? Karena beliau memang anaknya orang kaya. Beliau anaknya orang kaya, kaya banget ayahnya itu, saudagar besar. Bahkan hidup Ibrahim bin Adham di masa belianya ini terbilang mewah, bahkan foya-foya. Tapi beliau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan inayahnya, pertolongannya, sehingga meninggalkan keindahan dan kemewahan itu. Ditinggalkan 100% harta ayahnya itu, memilih jalan yang betul-betul, kalau kata orang sekarang ini, sufi, tasawuf, yang tasawuf zahiran wa batina, tidak ditakwil sama sekali. Kok bisa kamu seperti itu? Dengan 3 perkara, kata beliau. Aku berpikir bahwa di kubur itu saya takut, gelisah sepertinya, tidak ada orang, tidak ada teman, tidak ada yang menemani. Jadi hanya amal yang menemani, maka saya tidak sibuk dengan yang lain, harus dengan amal. Jalan ini terlalu panjang, memerlukan pembekalan yang banyak. Di kubur itu tidak tahu kita berapa lama, maka perjalanan itu harus atau memerlukan bekal yang banyak. Jadi saya sebanyak mungkin saya harus beramal baik. Kemudian nanti yang terjadi di akhir daripada itu semua adalah persaksian, pertanggungjawaban yang mengatur langsung Allah
bukan sesama makhluknya. Lah, kita ini nggak punya hujah apa-apa, nggak punya dalil kita, kecuali melakukan ibadah sesuai tuntunan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ditambah sama saya. Tapi maknanya seperti itu. Wa 'ani Syibli rahimahullahu taala wa huwa min ulama'il 'arifin. Dan diriwayatkan dari Imam Syibli. Imam Syibli ini lebih banyak jadabnya daripada sahunya. Wa huwa min ulama'il 'arifin. Adapun Syibli yaitu sebagian daripada al-ulama' al-'arifin. Ulamanya orang-orang yang arif. Qala berkata Syibli, ilahi inni uhibbu an ahabilaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi. Ini namanya ibtihal. Ini berdoa yang isi doanya keluar dari hati di atas rata-rata doa yang umum. Ilahi, oh Tuhanku, ini sungguhnya aku uhibbu, yaitu ingin aku an ahaba laka, akan menghaturkan aku kepadamu jami'a hasanati, akan semua kebaikan-kebaikanku. Aku ingin menghaturkan semua kebaikanku kepadamu ya Allah, ma'a faqri wa dha'fi, beserta kefakiranku dan kelemahanku. Tapi aku fakir ya Allah, tidak kuat apa-apa, tidak punya apa-apa, dan aku ini dhaif, lemah. Maunya sih ingin menghaturkan yang banyak ya Allah, tapi ini tidak ada apa-apanya ya Allah. Saya ini kan fakir, saya ini kan dhaif ya Allah. Cuman ada kemauan ingin menghaturkan semua kebaikan kepada Engkau ya Allah, tapi saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Nah, ini ungkapan hati, hanya keinginan yang ada. Fakaifa la tuhibbu ya sayyidi, maka bagaimana tidak cinta engkau sayyidi, wahai Tuhanku, antahabali, akan memberikan engkau kepadaku jami'a sayyiati, akan semua kejahatan-kejahatanku, ma'aghinaka, beserta kekayaanmu, atau tidak ada hajatmu ya maulai, wahai Tuhanku, anni, dariku. Ingin menghaturkan semua kebaikan kepada Allah, tapi tidak mempunyai apa-apa, lemah, bahkan yang terhaturkan bukan kebaikan tapi sayyiat. Jadi bagaimana ya Rabb, ketika yang kami haturkan kepadamu itu adalah kejahatan-kejahatan, tapi yang jelas engkau itu ghani, maha kaya daripada semua yang aku lakukan kepadamu. Engkau kebaikan aku, kebaikan semua makhluk itu tidak akan, apabila ingin dibalas, dikehendaki oleh engkau untuk dibalas, tidak akan mengurangi kekayaanmu. Sebaliknya juga kejahatan semua makhluk, apalagi cuma kejahatanku, tidak akan mengurangi kemuliaanmu, tidak akan mengotorimu ya Allah. Jadi walaupun seperti ini, hanya seperti ini ibadah hamba kepadamu, amal hamba kepadamu yang ingin mempersembahkan yang terbaik, tapi malah
Yang sebaliknya yang kami lakukan, tapi itu semua tidak akan mengurangi kekayaanmu apabila engkau akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba. Ini senada dengan syairnya Abu Nawas itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, sama. Wa qala rahimahullahu ta'ala idza aradta an tasta'nisa billah fastauhish min nafsik. Allah Allah. Apabila ingin kamu akan mesra kamu bersama Allah, maka gelisahlah kamu dari dirimu, dari nafsumu. Ya kembang ya. Baca sekalian apal, tapi ngamal lagi melarat ini. Ya Allah. Kita gelisah dengan diri kita ini sulit. Kita ini senang dengan kemauan diri kita. Selagi kita senang dengan kemauan diri kita, sulit untuk mendapatkan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa merasakan nikmat ibadah, bisa merasakan kemesraan dengan Allah? Berzikirlah jangan henti, berzikir, berzikir, berzikir. Karena Allah berzikirnya, sudah kita disuruh berzikir oleh Allah. Wadhkurullaha katsira wadzakirina Allah katsira. Yang banyak zikir terus. Bana di hajat apa mak dikir meloloh. Hajat gula tak ada kecuali gula terus sepora abang Gusti Allah, sudah selesai. Cukup cari ridha Allah, ya. Jangan niatkan zikir itu yang lain, sudah. Ya masalah dunia kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja. Aktivitas. Jadi pegawai, pedagang, petani, tokang, mancing. Tapi dalam zikir kita jangan niatkan kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ke Gusti Allah. Jadi niat zikirnya itu karena Allah. Dibedakan harus. Ya Allah, abdina dikir keng terus pora serang ajunan. Masalah minta atunya minta tak apa. Tapi dikirah cek sampai niatnya kangkui minta tunya. Rugi kita itu kalau zikir itu diniatin untuk minta dunia. Keng salah ya. Tak salah, keng tak kelas sama sekali. Supaya bila kun minta dunia melolok ke Gusti Allah. Jangan makin minta mulai lambat kun bakun reng pareng tangki. Lesan misan sekali. Tikar cek niat aki kecuali keng terus sepora pun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah tunya minta ke Gusti Allah, ya Allah pakempang aki abdina usaha, abdina banyak kebutuhan, nya online. Tikar cek niat aki kini ketikir karena Allah. On dari awal lain niat aki kanggo itunya, ya Allah rugi. Salah tak? Boleh tanggung jawab salah. Tapi rugi kita. Rugi. Al-Fatihah liqada'il hajat. Tak apa. Hajat yang baik-baik. Pak umum lebih sopan daripada khusus. Ya Allah, Fatihah kangkui menang caleg. Salawat naria Pak Ibu Pak Artos Pak Pelot Pak kangkui menang caleg. Salah ndak salah, tapi dalam ajaran tasawuf kurang sopan itu. Minta ndak apa-apa, tapi menjuruskan atau memfokuskan amalan-amalan akhirat untuk kepentingan dunia dalam ajaran tasawuf kurang sopan seperti itu. Kita kan ngaji tasawuf, kita ngaji tasawuf. Kalau masalah bolehnya, iya. Yang penting niatnya juga baik. Tarab boleh.
Tapi bagi al-arifin billah, kita sedang belajar. Minimal enggak keterlaluan lah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok mintanya kok dunia terus? Kita kan sering mendengar bahwa sebagian ulama itu jangankan dunia, akhirat enggak minta. Kecuali hanya ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin diampuni oleh Allah, diridhai oleh Allah, sudah selesai. Bahkan ada yang mengatakan, silakan ya Allah, letakkan aku dimanapun saja yang engkau kehendaki. Letakkan di neraka sekalipun ya Allah, aku tidak apa-apa. Yang penting engkau ridho. Yang penting engkau ampuni aku, yang penting engkau ridhoi aku ya Allah. Aku ridho dimanapun tempatnya yang engkau kehendaki untukku. Itu ungkapan yang sekali lagi muncul dari hati, karena saking cinta padan cek saking ulillahil matalul a'la ya. Padan ban orang lebur ke stong nik bini, lebur ke stong nik bini, mau cak sebini cinta ke selaki, engkau tandi apa anolek, engkau sahabat di mak abai ban kak makin iba ban good sih. Makanya sahabat ni baban kumo, nailum kumo tak apa kok. Sementeng kok nang ban-ban. Lah ni keungkapan. Engkau bokon nang ban-ban nang dimak bayi tina. Ma boleh ki bedaatan kak, tadaatan sekali tak apa saja. Ngerti ki? Tak usah lebay ngaji ban ki. Kau pokoknya bini buan le, Cina kau makan ibu buan good lagi. Ini tak kuat kau channel lagi. Jadi ngalasi umum pun berkiti. Imayu ala kole untan. Kita berdua sehati sejan kiki. Mari jadi apa anu lah. Nyepon ke Gusti Allah wirid banyak ya sambil berusaha. Tapi ungkapan seperti itu ada, tapi ada. Engkau kokon nang ban-ban nang dimak bayi gorong-gorong kan saya usah gorong-gorong nang ban teko kan. Tapi itu ungkapan ada, itu lepas dari lisan seorang, itu lepas kepada sesama makhluk ada seperti itu, apalagi orang-orangnya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah lebih ya sampai neraka tak kata kau sekali. Unban orang-orang yang Gusti Allah Subhanahu wa taala ampun ya tore sabak kadima bisa sakti sareng ajunan. Apakah itu melanggar akan ajaran Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk berta'awud daripada neraka? Tidak. Apakah itu melanggar akan ajaran hadis yang menyuruh kita berta'awud, memohon perlindungan dari neraka? Tidak bertentangan, karena itu ungkapan cinta. Allah kan menyuruh kepada kita supaya kita berlindung kepada Allah daripada neraka. Tangki. Kanjeng Nabi juga menyuruh seperti itu. Kok ini kok bilang terserah engkau ya Allah. Lah terserah ini taklu itu pangkat. Bukan minta di sini, ya Allah masukkan aku ke neraka-Mu. Tidak ada. Jangan salah. Tapi kalau ungkapan cinta seperti itu, dimanapun yang Engkau kehendaki, ya Allah aku ridha. Yang penting Engkau senang, yang penting Engkau ridha kepadaku ya Allah, yang penting Engkau ampuni aku ya Allah. Orang yang seperti itu tidak mungkin ditempatkan oleh Allah kecuali di tempat yang sangat mulia. Engkun Pak Parnoto tak usah mas, mun tak keluar dari ATN TV kan tidak sih umum baik. Ya Allah nyona cewaki dari neraka, nyona cewaki dari seksa, nyona cewaki dari fitnah. Idza aradta an tasta'nisa billah fastauhish min nafsik. Gelisahlah kamu dengan dirimu, dengan nafsu.
maka kamu akan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh-contoh kecil, kalau kita senang berzikir, misalkan kita tidak berzikir, kita ini enggak enak, ada yang berubah dunia ini. Misal semakin tasbih gula kalau payen jompo gula tak nyaman neng. Ini tanda-tanda bahwa ada kemesraan dengan tasbih, ada kemesraan dengan tasbih. Lah kita ini harus mesra dengan yang menjadi sebab dekatnya kita kepada Allah. Jangan mesra dengan yang menjadi sebab kepada kita untuk jauh daripada Allah. Cak masalah kita lebih mesra dengan rokok daripada dengan tasbih. Menentara koncengan, beni ajar ya tahu lain maketan ustad kiai sekali. Tenglah keluar dari roman pas rokok kalau paina beli cong iko. Me tidak toko di nak sampai ke desa tidak toko cong. Hari apa boleh ceritanya lebih besar kan. Pak lupa kalau pain. Allah, coba tasbih kalau pain beli dapat tan. Mun kiai insyaallah beli kan. Tasbih cong kalau pain cong. Me tidak ada yang jual tasbih roh jalan. Gaya gini kawan, keren gini kawan, luar biasa gini kawan. Waqala, dan berkata Asyibli, lau duktum halawatal waslah, jika sudah merasakan kamu akan manisnya bersambung, la'araftum miraratal qati'ah, maka tahu kamu akan pahitnya terputus. Ketika kita ini contoh konkret saja, ketika kita nekuk tasbih bentak nekuk tasbih itu sama, itu belum ada sama sekali, belum ada apa-apa sama sekali di hatinya, belum merasakan waslah, mesra dengan Allah, bersambung dengan Allah. Kalau orang itu sudah senang betul bertasbih, ini contoh saja, maka dia akan merasa gelisah kalau tidak ada tasbih. Ketika dia sudah merasa gelisah tidak ada tasbih, berarti ada kemesraan di dalam hatinya. Ketika dia tidak ada yang sangat tidak enak ketika tidak bersama tasbih, berarti dia sudah merasakan wasla billah, bersambung dengan Allah. Sama dengan pengajian itu. Ngaji misalkan pagi seperti ini, ngaji bentak ngaji pada, berarti belum merasakan manisnya pengajian. Kalau dia sudah merasakan manisnya pengajian, tidak mungkin dia mementingkan hanya jagungan, apalagi cuman melekok di rumah dan meninggalkan pengajian. Dan itu pangkat, senang ngaji itu pangkat. Seandainya kita tahu di dalam pengajian dibukakan hijab oleh Allah tentang pahala-pahala pengajian, setiap pengajian itu posa, harus suarkan pengajian, can setendak dah iya, setiap langkah begini, setiap tindak begitu. Allah. Cuman ini dzauq, maka ini di sini ada kalimat dzauq. Man law duqtum halawatal waslah la'araftum miraratal qati'ah. Ketika kita sudah punya rasa nikmat dengan suatu kebaikan, maka ketika berpisah dengan kebaikan itu, kita akan merasa sangat tidak enak. Wa'an Sufyan, tapi ini fadl min Allah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau masih muda ini tertuntut untuk belajar
mesra, walaupun tidak mesra harus dipaksa untuk mesra. Misal ngaji seperti ini, jadi udah meletedu, pokoknya apapun saya harus datang, apapun tak nyaman lah. Untuk mendapatkan kemesraan itu harus dipaksa dulu. Kalau kata sebagian ulama itu, saya untuk merasakan atau mempunyai punya rasa bahwa salat malam itu indah, bahwa salat malam itu manis, salat itu menyenangkan, saya itu mukabadah melawan nafsu saya 20 tahun. Muakkila napanya mana koton duduk ramah jaga kok. Muakkila pas duduk tasaran duduk jaga. Maka bentur apa jaga. Lah setelah 20 tahun baru saya bisa menikmati betapa indahnya itu. Betapa indahnya ibadah. Pada aku tasbih ngaji kia, ku lebur ku tasbih pertama. Tak lebur todus. Coba ke kalong langsung. Syah, mak kalong tasbih gaya, yang tasbih larang nanti. Jangan malu. Pegang tasbih itu jangan malu. Ketika orang lain tidak malu melakukan haram, kek lake akalongan emas, bagaimana kita sebagai penyeru kebenaran pahtodus nekuk tasbih? Masalah ini dakwah tasbih ini sekarang tak gino, dakwah kepada orang awam, bahkan dakwah kepada para ustadz dan kiai. Karena kiai na todus nekuk tasbih, tak todus nekuk rokok, bahkan tak todus kiai arokok ilmu masjid. Emas apa ilmu na? Ketika ada orang nekuk tasbih erek-lerek, oh nikah khilaf, tahu saja hilaf. Menjalan kiai ini kak usah memberikan contoh terbaik kepada masyarakat. Kenapa kok malah lebih tidak malu pegang rokok daripada pegang tasbih? Bahkan di dalam masjid kan beda kadang rokok di masjid betul. Mendoros pas. Kadang pas tak, hah? Oh, no di luar kan. Tak kau tanam korek di masjid. Allah, muskilah. Njok cari anu. Lah, anda itu figur berikan yang terbaik, persembahkan yang terbaik. Makanya seyogyanya lah kalau berdemantenan pun apa cak sebab di masjid baik luar nah, ini beda ikhtilaf kana bahwa luar ni keberi masjid jan. Mun ke gula masjid kapi. Gula norok pendapat saya kapi na masjid. Cak tak ibina masjid. Ban siawa. Awang kelawang nyeri aman roh untuk masjid roh. Saya kebaik. Napa nyaman hampir masjid pak ko jatah masjid. Bang ucap ni ke kuni ke hampir masjid. Tak ke masjid. Talim orang nyumbang tadi. Tak paham nilai pak Warnoto. Kebeli apa teh hal yang supaya dalam tentang dia itu. Usah dia. Lah ya. Tak ada sih teman. Wa an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ini Nam. Dan diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, annahu sungguhnya Sufyan suila, yaitu ditanya Sufyan anil unsi billahi taala, daripada mesra bersama Allah taala. Ma huwa, apa uns? Mesra itu apa? Faqala, maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, alla tasta'nisa bi kulli wajhin sabih, yaitu tidak merasa mesra kamu dengan semua wajah yang indah, wala bi sautin thayyib, dan tidak dengan suara yang indah, wala bi lisanin fasih, dan tidak dengan lisan yang fasih, kecuali wajah sabih, saut thayyib, lisan fasih itu juga bersama Allah.
Tiba ada orang ganteng, kok lebur karwah. Tapi si ganteng jiri tak ada sitru masa kali ban Gusti Allah, rogi kita cinta ke jiri. Janian, kok cek lebur kan, kok marwati ruang bang. Tapi kiki selebur kiki bunian. Agak kiki kada abi ni kan. Untuk aku dikelubu kata iki. Kiki umpaman lebur ka marwati. Lebur ka tara apa jong sama bayi sekeluan ya masal pasti jadi jong. Kiki lebur ke marwati. Orang yang hatinya bersih ban mikir marwati ria bisa masemangko ke Gusti Allah panja ya masih pas kun kok masih kun datang salah tangakin ke pasar melolo ke sabe melolo ban marwati ria masih kun ka acung ka akin makan mas kok deki melia warda kok melia MS gulu melia apanya marwat nyaman bedo aja benyan sedih buan kun sing ngaji melolo tadi orang tetang ke kepi wah bedon la rampe telok tang di pekun seseba melolo. Lah bahaya. Marwati berarti bahaya. Karya sini nyari lain kok, nyari lain. Lah. Keng mon abini ruah, tu sini ruah, tu sinem mereka. Mencoba kan tu sinem lagi. Tu sinem ria. Insyaallah. Njak taro. Apanya mana tak cek saran aja. Pendenan. Mungkin melaki bedak kintalan menkonjak tak kira nangis saja tak kira ngamuk ya bedak kintalan piparo nah kamu mau toh oke singapun ngapul jan orang lagi kintalan oh ngocak si Kiki are kon besen oleh bedak kintalan dek dan Kiki si bini ngocak tu sinem mereka tara apa mas ceko tak butuh bedak lagi bahan kok butuh bahan sia mon kun bedak jadi tak butuh engkau sepenting bisa wudhu sehat bisa sholat sehat mas alhamdulillah. Makanya santri kok ngocaan sekut. Sering saya bilang, santri jangan mengidolakan non muslim. Artis Korea, bolan setia lah osom apa musik apa Koreanya man. Pak Kepak punya. Wala Korea kapi, cek santri idola kan. Dulu kan kadang mukaan Facebook kan. Santri pesantren artis idola saya nama Kituki Kiyuki pokon orang China orang Jepang orang Korea artis kasa K-pop ya K-pop musik K-pop ya Allah dengan ngojan mon santre jangan mengidolakan yang tidak senang kepada Allah dan tidak disenangi Allah. Santri mengidolakan artis kaper, saya kakan olar, saya kakan kata, saya kakan kadel. Boleh jangan ngocat, keng der masih nyium kadel ya. Nah, kita ini punya daun. Wala bi sautin thayyib, nyaman suarana. Oke, cintai yang nyaman suarana, tapi suara saya gunaki kangkui Al-Quran, salawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat seros-loros, Indonesia kelele. Makan salawat pada napa nyaman, banjari salbut kerongken, banjari setak bener sama sekali kan. Salawat bener, tapi salatullah salamullah, mari nikah. Orang bini aging cuan. Nah, pokoknya pas mak jauh mana serius laut jalan. Pas
badan ban aku dung merah, aku dung biru, aku dung celeng, aku dung pote apantun ese solawat ya Rasulullah salamun alaik mana adu ale entara ka dimasih termajak solawat ikebai ngakinika maka resba-resba lah jadi orang terlalu gila lah nyari bese benih nyari kan cenjer oh saya ikan nyanyi nyari syafaat tapi selawat ikan aku nggak gini kan tujuan pun lain sopa aja kesenengin manusia terus ke alaman tak napa selawat lah terus ke alaman keseher sambil terus ke alaman ke kanjeng Nabi napa ke manusia itu yang harus dibahas menjawab mun selawat pakai terus ke alaman oleh kenceran mungkin terus alaman kanjeng Nabi mun ke manusia sampai eba-oba esen salawat mana salawat tetap tapi diselipkan kata-kata yang tidak pantas untuk disandingkan dengan salawat ini kan masalah wala bilisanin fasih lisannya fasih tapi kok tidak membekas sama sekali masalah juga lisannya fasih tapi hanya fasih yang dimaksud pinter bicara pinter tapi mak tak ngajak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku dah cerita melolo, caca melolo. Sebanyak Muhami, meninggal Muhami. Muhami ini ke pengacara, fasih, artinya pinter caca. Kita lihat dia jadi pengacara kebenaran atau kezaliman. Fasih bagaimanapun kalau menjadi pengacara kezaliman, tidak usah didekati. Kalau kita mau mesra dengan Allah, carilah sesuatu dan cintailah sesuatu yang memang bisa mendekatkan, memesrakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun wajahnya tidak sabih, wajahnya tidak cantik, wajahnya tidak tampan, tapi bisa mesma-mesma ke Gusti Allah. Suaranya tidak indah, tapi mesma ke Gusti Allah. Artinya si keluar benih acara kemana-kemana melolokon saya keluar dari suara nak Quran, solawat, ilmu dan lisan yang fasih tidak menjadi apa namanya tak pasel ya sana tapi hatinya si fasih hatinya tidak keluar dari hatinya kepada lisannya kecuali sesuatu yang mengajak dirinya kepada Allah kini kapan wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala az-zuhdu thalathatu ahrufin Allahu a'lam sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin al-Fatihah